Selamat sore, kita jumpa lagi di Dunia Dalam Sepekan, program yang menghadirkan rangkuman peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru dunia dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Stephanie Ginting, inilah Dunia Dalam Sepekan selengkapnya. Sorotan dunia pekan ini, saudara, tertuju ke Amerika Serikat, negara yang sejak puluhan tahun mempromosikan nilai-nilai demokrasi harus menelan pil pahit. Gedung Kongres Amerika Serikat atau yang biasa disebut sebagai US Capitol Hill, Rabu siang, waktu setempat hingga malam harinya diserbu para pendukung Presiden Donald Trump. Massa dengan membawa sejumlah poster dan juga bendera sejak lepas tengah hari waktu setempat berdatangan ke Capitol Hill. Di saat yang bersamaan, para anggota Kongres tengah bersidang untuk mengesahkan hasil pil. Sementara itu, saudara, FBI menyebarkan foto terduga. Sementara itu, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan Presiden Donald Trump harus segera dicopot dari jabatannya atau Kongres akan melakukan proses pemakzulan. Saudara, Presiden Donald Trump akhirnya mengakui kekalahannya untuk pertama kalinya. Trump juga menegaskan akan memastikan transisi kekuasaan berjalan dengan baik. Kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill mendapat tanggapan beragam dari negara-negara lain. Salah satunya Iran yang menyebut kerusuhan ini adalah kelemahan dari demokrasi barat. Yang juga menjadi sorotan, polisi Hong Kong menangkap dan menahan ada sebanyak 50 orang tokoh pro-demokrasi dengan tuduhan melanggar keamanan nasional. Bergeser ke Ghana, saudara, upacara pelantikan sumpah Presiden Ghana diwarnai kerusuhan. Anggota parlemen dari kelompok oposisi terlibat saling pukul dengan anggota parlemen yang berkuasa. Informasi lainnya, saudara, sebuah lubang raksasa muncul di kota Napoli, Italia. Sejumlah kendaraan terperosok ke dalam lubang ini. Kita jeda sejenak, kami akan kembali dengan informasi terkait pemerintah Jepang yang mengumumkan keadaan darurat untuk Tokyo dan 3 daerah sekitarnya. Kita lanjutkan Dunia Dalam Sepekan, saudara. Pemerintah Jepang mengumumkan keadaan darurat untuk Tokyo dan 3 daerah sekitarnya. Hal ini dilakukan saat kasus COVID-19 terus meningkat, mencapai rekor harian 2.447 di ibu kota Tokyo. Perdana Menteri memasuki masa penguncian wilayah nasional tahap ketiga. Sebagian besar rangkaian kereta bawah tanah di kota London, Inggris kosong dari penumpang. Sorotan berikutnya, negara Lebanon memutuskan lockdown setelah rekor kasus positif terjadi selama 3 hari berturut-turut. Lockdown di Lebanon dilakukan hingga 1 Februari. Saudara, pemerintah Belanda memulai vaksinasi terhadap warganya dan vaksinasi dilakukan 2 pekan setelah sejumlah negara barat lain telah mulai vaksinasi warga mereka. Sementara itu, saudara, kota Madrid, Spanyol dilanda salju lebat sejak hari Kamis waktu setempat. Ini merupakan pertama kalinya salju turun di kota Madrid selama 10 tahun terakhir. Sementara itu, badai salju yang menerjang wilayah tengah Italia menyebabkan tumpukan tebal salju di rumah dan juga jalanan. Petugas kini berusaha untuk membersihkan jalan yang tertutup salju. Kita ke informasi lain, saudara. Gelombang dingin melanda sebagian wilayah di Tiongkok. Gelombang dingin ditandai dengan hujan salju lebat dan juga suhu beku di wilayah otonom. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di Dunia Dalam Sepekan. Paruh akhir di Dunia Dalam Sepekan, saudara, polisi Hong Kong menangkap dan menahan sebanyak 50 orang tokoh pro-demokrasi dengan tuduhan melanggar keamanan nasional. Informasi lain, saudara, sebuah rumah pemeliharaan anjing di Rusia mengembangkan anjing jenis baru yang mereka sebut Vitorus Voy. Anjing ini merupakan pencampuran dari anjing jenis German Shepherd dan Siberian Husky. Informasi tadi menjadi penutup di Dunia Dalam Sepekan. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak Anda. Saya Stephanie Ginting berterima kasih. Sampai jumpa minggu depan.